Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hari ini Ustazah akan membawakan materi keislaman. Silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ustazah akan membawakan materi keislaman Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihla'il bin Qinan bin Anusi bin Syid bin Adam alaihi salam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Syed. Nabi Idris dianugerahi kepandaian untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan dan berhitung. Jadi Nabi Idris alaihissalam adalah nabi pertama, manusia pertama yang pandai berhitung dan pandai menulis. Suatu ketika Allah menghukum manusia dengan kemarau yang panjang dan kekeringan di mana-mana, serta banyak kelaparan. Nabi Idris akhirnya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan turunlah hujan, sehingga musim kemarau dan kekeringan pun hilang. Nabi Idris adalah seorang penjahit. Setiap hari, Nabi Idris menjahit komis atau baju kemeja. Setiap kali Nabi Idris memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, Nabi Idris selalu bertasbih kepada Allah. Jika pekerjaannya sudah selesai, maka pakaian itu diserahkan kepada orang lain tanpa meminta upah. Namun, Nabi Idris tetap rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris diperkirakan tinggal di Mesir. Pada suatu malam, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu, kemudian malaikat mengajak Nabi Idris untuk berjalan-jalan. Jadi, malaikat yang mengajak Nabi Idris, yang mengunjungi Nabi Idris, yaitu malaikat Israel. Nah, kemudian mereka berjalan-jalan melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuhan yang hidup. Kemudian, setelah 4 hari, Nabi Idris bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuhan datang? Apakah untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawaku?" Kemudian malaikat Israel menjawab, "Saya datang untuk mengunjungimu." Setelah itu, malaikat Israel membawa Nabi Idris ke surga dan ke neraka. Setelah pergi ke neraka, kemudian pergilah mereka berdua ke surga, sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa buah-buahan, pohon-pohon yang indah, dan sungai-sungai yang mengalir. Nabi Idris kemudian menetap di surga dan tidak mau kembali ke dunia. Allah pun mengangkat Nabi Idris ke langit, dan Nabi Idris wafat saat beliau berusia 82 tahun. Alhamdulillah, Ustazah sudah selesai bercerita kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga anak-anak dapat memahami ya. Sekarang kita bersama-sama menyimak kisah Nabi Idris.
Alhamdulillah, serat tanaman ini bila dikeringkan, bisa dianyam dan dijadikan pakaian. Lihat itu, kita tidak perlu lagi menggunakan kulit binatang. Apa yang ada untuk menutup tubuh kita? Anakku, perhatikan itu. Itu adalah bintang biduk. Itu bintang sebagai tanda untuk menentukan arah. Lihat itu bintang kejora. Itu bintang kejora. Ia bintang sebagai tanda pergantian waktu. Idris! Kuda itu liar sekali. Tenang. Nanti kau ditendangnya. Tenang. Hei, tenang kuda. Akhirnya hewan itu tidak liar lagi. Hebat. Hewan itu jinak. Saudaraku, dengan menjinakkan kuda ini, tentulah banyak manfaat yang bisa diambil darinya. Dengan kuda ini, kita bisa mengangkut tabung-tabung bambu air yang telah kita isi air lebih banyak lagi. Juga meringankan tugas-tugas kita untuk mencari hasil hutan yang lebih jauh tanpa terlalu lelah. Itulah pentingnya, siapa yang menyerap lebih banyak ilmu serta dapat mengembangkannya, dialah yang akan memperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Apa yang sedang mereka lakukan? Enak betul, mereka seenaknya mengambil hasil hutan sembarangan. Memangnya hutan ini milik nenek moyangnya? Saudara-saudara, lihatlah perbuatan Idris. Mereka dengan mudahnya membawa hasil alam kita. Kalau kita biarkan, semua alam dan hasilnya akan mereka kuasai. Kaum ini tidak bisa dibiarkan. Kita adalah keturunan Kabil, putra tertua Adam. Jadi, sudah sepantasnya kitalah yang berhak atas semua hasil alam ini daripada mereka. Setuju sekali. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mulai sekarang kita cegah usaha-usaha mereka kalau mereka tetap melakukannya. Ini. Ya, letakkan saja pada tempatnya, saudaraku. Hei, Idris! Kudaku, kenapa kau panik? Sudah, pergilah ke sana. Pergilah. Hei Idris, mulai saat ini kalian tidak boleh seenaknya lagi mengambil hasil hutan dimanapun di atas bumi ini tanpa sepengetahuan kami. Mengapa begitu? Bukankah itu semua karunia Allah yang diperuntukkan bagi seluruh anak cucu Adam, baik sekarang maupun masa datang? Benar, tapi kami adalah cucu Kabil, putra tertua Adam. Jadi kamilah yang lebih berhak atas semua ini daripada anak cucu Adam yang lainnya, termasuk kalian. Bukan begitu, teman-teman? Hei Idris, kau ini keturunan Sis, anak bungsu Adam. Sedangkan kami keturunan Kabil, anak sulung Adam. Aku harus meluruskan ini, karena sungguhnya kami ini bersaudara, baik sekarang maupun masa datang. Kamilah yang lebih berhak mengelola
dan menguasai bumi ini daripada kalian. Cepat ambil hasutan itu. Jangan. Itu milik kami. Itu bukan hak kalian. Cepat ambil. Ayo. Hei Idris, tiap hari kalian harus menyediakan makanan untuk kami. Kalau tidak, kami akan bunuh kalian semua. Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka. Berilah mereka kesadaran dan turunkanlah kepada kami petunjuk-Mu apa yang harus kami perbuat, ya Allah. Ampunilah. Wahai saudaraku, Idris, saudaraku sekalian, berhentilah berbuat munkar, karena itu adalah jalan yang sangat sesat. Kembalilah ke jalan Allah dengan mematuhi syariat yang diajarkan oleh Adam dan Sis. Hei Idris, hentikan ocehanmu itu. Bicaramu ngawur. Kami keturunan Kabil. Kami tidak mau lagi mematuhi ajaran Adam dan Sis. Apalagi harus mematuhi ocehanmu. Cuy, kau dari sini. Janganlah kau campur urusan kami lagi. Ayo cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kubunuh kau. Dasar manusia tak tahu diri. Cuy. Kaumku, aku adalah utusan Allah. Persetan dengan semua itu. Ingat, jangan coba-coba kau mengganggu kemauan kami kalau kau masih sayang nyawamu. Kecuali kau punya banyak nyawa. Hati-hatilah. Ingat pembalasan kami. Ayo, kita beri dia pelajaran. Ayo, maju semua maju. Hei, hentikan. Aku saudaramu. Hei, hentikan. Sadarlah kalian. Sadarlah saudaraku. Hentikan saudaraku. Dengar, sudah kuingatkan pada kalian, tetapi kalian tetap membangkang. Apabila kalian tetap membangkang atau melakukannya, maka kami akan perangi kalian. Ya, aku dan kaumku akan memerangi kalian, sehingga kalian akan bertobat kepada Allah. Assalamualaikum. Ia terlalu kuat bagi kita. Itu Nabi Idris, ayo kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini sudah tumbuh besar. Iya. Lucu sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kau berhasil wahai Idris. Kau berhasil menyelamatkan hasil panen kita. Karena kegagahan dan keberanian Idris dalam memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah, kita beri dia gelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Ya, Asadul Usud. Setuju, ya. Asadul Usud. Wahai kaumku, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat serta taat kepada Allah. Serta beribadahlah kepada Allah, bebaskan diri dari azab Allah, azab di akhirat dengan beramal saleh. Serta beribadahlah kepada Allah, bebaskan diri dari azab Allah, baik di akhirat maupun di dunia. Dengan beramal saleh, hiduplah sederhana di dunia ini, dan berlakulah adil terhadap sesama manusia. Ya, betul. Betul sekali, benar. Aku setuju. Ya,
Bagaimana kalau mereka datang dan menyerang kita lagi, wahai Nabi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat kalau mereka menyerang nanti? Ya, tubuh mereka besar-besar dan kasar. Jangan khawatir wahai kaumku, kita harus bersatu. Kita harus bersama-sama melawan mereka. Kita bangun pagar-pagar yang kokoh sebagai benteng pertahanan yang sangat berat. Tapi, bagaimana kalau mereka memerangi kita? Berjihadlah melawan musuh-musuh Allah. Kita berjihad bersama-sama, insya Allah. Alhamdulillah, materi keislaman kita hari ini telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.